Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Den Susilawati akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya atau Enterprise Resource Planning (ERP) yaitu suatu proses dalam perusahaan yang berada pada bidang fungsional, unit-unit bisnis, wilayah geografis atau lini produk. Manfaat dari ERP itu sendiri yang pertama, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi proses, memperbaiki tanggapan pelanggan, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan secara terintegrasi, dan menstandarisasi proses. Sistem ERP yaitu konfigurasi sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa fungsi bisnis. Sistem ini mengkombinasikan data persediaan dengan data keuangan, penjualan, sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi menetapkan harga barang atau jasa, menghasilkan laporan keuangan, dan mengelola karyawan, bahan dan keuangan secara efektif. Penerapan ERP yang dapat dilakukan yang pertama pada analisis data. Analisis data mencangkup pembiayaan produk dan biaya pekerjaan. Yang kedua, penjualan dan pemasaran mencangkup pesanan penjualan dan sistem pembiayaan. Yang ketiga, pelayanan pelanggan, yaitu mencangkup pelayanan kualitas. Yang keempat, manajemen rantai pasokan mencangkup peramalan pembelian dan distribusi. Yang selanjutnya, akuntansi dan keuangan mencangkup manajemen aset, pembukuan hutang piutang. Yang selanjutnya, pemanufakturan mencangkup rencana kebutuhan bahan dan penjadwalan. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia mencangkup manfaat dan daftar gaji. Keberhasilan ERP dipengaruhi oleh yang pertama, interaksi, asosiasi, dan mengarahkan pengguna dan tim proyek ERP. Yang kedua, komunikasi antara pengguna dan tim proyek ERP. Yang ketiga, domain pengetahuan dan keahlian yang ditunjukkan oleh tim proyek ERP. Yang terakhir yaitu keinginan dan komitmen tim proyek ERP untuk membantu dan mendukung mengadopsi sistem. Manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pengadaan bahan baku, mentransformasikannya menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan menyerahkannya kepada pelanggan. Tantangan dalam manajemen rantai pasokan yaitu menyeimbangkan persyaratan reliabel dan menyarankannya kepada pelanggan dengan biaya pemanufakturan dan persediaan. Ciri rantai pasokan pelayanan yaitu menciptakan dualitas pelanggan dan pemasok yang dihasilkan dalam hubungan pasokan jasa atau pelayanan. Sedangkan rantai pasokan dalam perusahaan manufaktur menggambarkan sasaran fisik dari satu tahap ke tahap berikutnya. Selanjutnya, peramalan permintaan. Peramalan permintaan menyediakan estimasi banyaknya pelayanan atau jasa yang dapat dijual oleh organisasi. Metode pada peramalan permintaan ada 5, yaitu yang pertama Delphi Method, yang kedua Cross Impact Analysis, yang ketiga Historical Analogy, dan yang keempat Time Series Model, dan yang kelima model kausal. Manajemen kapasitas. Kapasitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menjaga, menerima, menyimpan, dan mengakomodasi. Sehingga manajemen kapasitas memiliki arti kemampuan untuk menyeimbangkan permintaan pelanggan dan kemampuan sistem penyampaian pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Dalam perusahaan jasa, kapasitas berarti banyaknya pelanggan yang dapat dilayani oleh pemberi jasa pada jangka waktu tertentu. Untuk penyedia jasa, pengukuran kapasitas didasarkan pada karyawan yang sibuk dan tidak mengobservasi output yang dihasilkan. Perencanaan kapasitas layanan. Perencanaan kapasitas strategik merupakan pendekatan untuk menentukan seluruh kapasitas dengan penggunaan sumber daya, fasilitas, peralatan, dan karyawan secara intensif yang mendukung strategi bersaing perusahaan. Perencanaan kapasitas sulit dilakukan di perusahaan jasa karena yang pertama, pelayanan bersifat mudah rusak dan tidak tahan lama. Yang kedua, kapasitas maksimum dari beberapa sistem pelayanan tidak mempunyai fleksibilitas. Yang ketiga, permintaan pada beberapa jasa atau pelayanan lebih sulit diprediksi. Yang keempat, variabilitas dalam waktu pelayanan. Dan yang terakhir, banyak pelayanan berada di luar batas lokasi. Manajemen kapasitas dan manajemen permintaan. Menurut Fritz Simeon 2008, ada 3 strategi yang terkait dengan kapasitas dan permintaan. Yang pertama, strategi kapasitas, yaitu strategi yang berorientasi pada pemasaran seperti harga yang bersifat tetap.
Yang kedua, strategi berburu permintaan merupakan strategi yang berorientasi pada operasi seperti penjadwalan kapasitas untuk menyesuaikan perubahan permintaan. Yang ketiga, strategi campuran atau yang disebut pengelolaan basil, menunjukkan sistem informasi yang ada untuk memaksimumkan basil. Penjadwalan pelayanan. Penjadwalan pada sistem pelayanan berbeda dengan sistem manufaktur. Dalam sistem manufaktur, penjadwalan menekankan pada mesin dan material, sedangkan pada sistem layanan menekankan pada level staffing. Tujuan dari penjadwalan pelayanan itu, yang pertama memenuhi waktu jatuh tempo pelanggan, yang kedua meminimalkan keterlambatan, yang ketiga meminimalkan waktu penyelesaian pekerjaan, yang keempat meminimalkan waktu menangani permintaan pelanggan, selanjutnya meminimalkan waktu pelanggan dalam mesin, selanjutnya meminimalkan waktu lembur, memaksimumkan penggunaan mesin dan peralatan, meminimalkan waktu menganggur karyawan, dan meminimalkan persediaan dalam proses. Tujuan penting penjadwalan. Yang pertama untuk peramalan permintaan, yang kedua untuk menentukan tingkat pelayanan dan kebutuhan karyawan, yang ketiga penjadwalan kekuatan kerja. Metode penjadwalan pelayanan. Penjadwalan yang dapat dilakukan pada sistem pelayanan yaitu penjadwalan karyawan, karena pada pelayanan bervariasi dan mengikuti permintaan pelanggan. Penjadwalan yang dapat dilakukan yaitu seperti penjadwal kerja lembur, memperluas jam kerja tiap minggu, menambah shift dalam sehari, menggunakan karyawan paruh waktu. Penjadwalan ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan karyawan. Fleksibilitas dalam pelayanan membuat penjadwalan menjadi sulit, maka dapat dilakukan penjadwalan heuristik. Itu tadi materi tentang perencanaan sumber daya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.